Selamat datang kembali di Better Self Podcast ya, sebuah program baru dari channel YouTube Ubah Diri. Dan kali ini ya seperti biasa ya, kita ngobrol-ngobrol gitu ya, dan bermonolog ria. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan yang episode 1 gitu ya, dan yang episode sekarang itu bisa mendapatkan manfaatnya ya. Ada yang bisa dipelajari gitu loh. Dan di episode kedua ini saya mau membicarakan ya, membicarakan tentang bagaimana kalau misalnya kita itu tidak ada tujuan sama sekali. Topik ini menarik buat aku karena ketika live di TikTok banyak sekali viewers dan followers bertanya, "Bang, gua akhir-akhir ini gak ada tujuan, gue bingung mau kemana, gue gak tahu apa yang harus gue lakuin," gitu kan. Dan saya pikir hanya saya gitu loh yang dulu pernah mengalami itu, tapi ternyata banyak orang yang mengalami hal ini, ya kan. Ini sekedar apa ya, pengalaman ketika saya bingung gitu, tujuan saya itu maunya apa dan mau ngapain gitu ya. Dan yang saya lakukan pada saat itu adalah tentu saja menemukan tujuan. Tapi tujuan eksternal ya, tujuan eksternal itu bagi saya pribadi cukup sulit gitu, karena saya pun juga tidak ada sense of competition gitu, kayak tidak ada rasa untuk berkompetisi atau kompetitif. Jadi saya tidak terlalu peduli yang namanya kayak apa ya, sebuah tujuan yang kompetitif seperti ingin mendapatkan juara satu gitu ya, juara satu lomba apa gitu, kejuaraan apa. Atau saya tidak ada tujuan semacam seperti ini nih, apa namanya, istilahnya tuh karir gitu ya. Oh, saya ingin menjadi supervisor, nanti di tahun sekian saya ingin menjadi manajer, dan di tahun sekian saya akan menjadi direktur, dan seterusnya gitu ya. Saya adalah orang yang tidak terlalu suka dan tidak nyaman tujuan dengan batas waktu gitu ya. Walaupun saya sadari dan saya akui bahwa ketika saya ada tujuan, saya jadi lebih rajin, lebih bersemangat untuk melakukan sesuatu. Hal itu terbukti ketika saya menulis skripsi ya, membuat skripsi waktu kuliah. Jadi dosen menentukan deadline tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, skripsi sudah harus dikumpulkan gitu kan. Harus sudah di update, sudah di-upload lah ke web gitu, di semacam perpustakaannya kampus gitu ya. Nah, memang betul saya bakal bikin skripsi mati-matian. Saya itu bisa sampai begadang gitu, bisa duduk seharian lah ibaratnya untuk menulis skripsi gitu loh. Cuman ada yang namanya saya tuh ngerasa stres aja gitu ketika ada time bound atau deadline atau batas waktu itu. Saya ngerasa stres, dan ya harus diakui memang saya sambil minum, harus saya akui bahwa saya produktif gitu loh, tapi stres. Nah, akhirnya saya mencari tahu gimana caranya ya kita itu punya tujuan tapi gak stres menjalaninya, ya kan? Dan saya menemukan ini yang efektif untuk saya ya. Kalau misalnya ada di antara Anda yang cocok dengan cara ini, monggo gitu, silakan dipakai. Tapi kalau misalnya Anda adalah tipe orang yang harus ada tenggat waktu, deadline atau batas waktu gitu ya, silakan pakai cara Anda yang menurut Anda efektif.
Nah, saya ketika menentukan tujuan itu bukan lagi di hal-hal eksternal, di hal-hal di luar diri. Misalnya kayak ingin juara satu, juara dua, atau ingin mendapatkan posisi apa gitu ya, atau jabatan tertentu gitu. Enggak. Saya memiliki tujuan untuk diri saya sendiri. Saya taruh tujuan itu di diri saya sendiri. Kayak gimana tuh? Ya kan, mungkin Anda bertanya-tanya gitu kan. Itu seperti apa? Memberi tujuan untuk diri sendiri gitu. Saya itu membuat suatu tujuan untuk diri saya bukan hal yang kompetitif, tapi untuk semacam apa ya, kesejahteraan diri gitu loh. Jadi saya ingin merasa bersyukur, saya ingin merasa berkelimpahan, saya ingin kaya gitu ya. Terus saya itu ingin sehat seperti itu. Nah, ketika saya membuat tujuan yang seperti itu, pertama tidak ada time bomb, tidak ada tenggat waktu, tidak ada batasan waktu yang mana hal itu membuat saya stres gitu. Tapi sebaliknya saya ngerasa bebas karena tidak ada batasan waktu tersebut gitu loh. Jadi saya ngerasa bebas tapi ada keinginan yang kuat. Oke, contoh bayangin aja. Kalau misalnya saya bikin tujuan saya akan kaya di umur misalnya 35 tahun gitu kan. Bagi Anda yang sudah terbiasa dengan time bound atau deadline, itu akan jadi semangat gitu loh. Anda akan jadi bersemangat dan kemungkinan besar Anda akan menggunakan segala cara gimana caranya untuk bisa kaya di umur 35 tahun atau bahkan kurang atau di bawah umur 35 tahun. Oke. Anda akan menggunakan segala cara, kemungkinan besar seperti itu. Tapi ketika saya kayak ada tujuan, saya ingin merasa berkelimpahan, saya ingin merasa kaya. Oke. Dan ini definisinya saya atur lagi, kaya itu yang kayak gimana? Gitu kan. Dipermudah. Oke, definisi kayanya itu membuat diri kita mudah gitu loh, membuat diri kita mudah. Contoh misalnya saya merasa kaya ketika saya bisa beli kopi gitu ya, ibaratnya beli kopi seharga 40.000 gitu. Itu saya udah ngerasa kaya. Oke. Atau saya ingin merasa berkelimpahan. Definisinya seperti apa? Saya merasa berkelimpahan ketika saya dikelilingi oleh orang-orang yang baik, oleh orang-orang yang cerdas, oleh orang-orang yang suka membantu gitu ya. Seperti itu. Contoh lagi, saya ingin menjadi orang yang mudah bersyukur gitu ya. Definisinya yang bersyukur kayak gimana? Ya udah, saya berterima kasih dan bersyukur gitu ya kepada Allah karena sudah memberikan apa yang sudah saya miliki gitu loh. Jadi lebih mudah dan tidak ada batasan waktu. Itu justru malah seumur hidup gitu loh. Oke. Tapi balik lagi. Oke, untuk teman-teman yang mendengarkan, balik lagi. Kalau misalnya Anda adalah orang yang akan termotivasi dengan cara adanya deadline ya, mengatur deadline atau time bound itu, silakan pakai. Ya, silakan pakai. Kalau misalnya Anda tipe-tipe yang seperti saya yang tidak nyaman dengan adanya deadline, time bound gitu ya, Anda bisa coba cara yang seperti ini, seperti saya yang sudah saya bagikan tadi, ya kan? Nah, hal itu juga karena gini, biasanya orang-orang yang sudah tidak ada tujuan atau tidak memiliki tujuan gitu ya, karena mereka bisa jadi mereka itu jiwa-jiwa yang kompetitif gitu loh. Mereka melihat sebuah kesuksesan itu
dari hal-hal eksternal gitu ya, dari jumlah uang yang dia punya, atau mungkin piala yang dia dapat, atau jabatan atau posisi yang dia dapat gitu loh. Nggak salah, cuman kalau misalnya mereka sudah mendapatkan itu semua, jadinya ya tidak ada tujuan lagi gitu loh. Nah, saya menyarankan ada alternatif lain. Daripada Anda membuat tujuan yang fokusnya di hal eksternal, lebih baik buatlah tujuan untuk diri Anda sendiri, yaitu tujuan internal seperti itu. Oke, bisa dipahami? Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin saat ini sedang tidak ada tujuan gitu ya, tidak ada tujuan dan bingung mau apa, coba daripada fokus ke hal eksternal, fokuslah ke hal internal Anda, yaitu diri Anda sendiri gitu. Anda maunya merasakan apa, kayak gitu. Anda ingin upgrade diri itu di bagian mana, gitu ya. Oke, segitu dulu Better Self Podcast episode 2. Maaf Freudian slip. Kalau misalnya Anda masih bingung gitu ya, Anda langsung geser aja ya, seperti biasa. Ini kan juga di upload di YouTube ya, YouTube Ubah Diri. So jadi kalau misalnya bingung tinggal tarik aja ke belakang. Oke, segitu dulu. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Untuk Anda yang belum subscribe channel YouTube Ubah Diri, silakan subscribe channel YouTube @ubah_diri111. Dan kalau misalnya Anda punya akun TikTok, silakan follow TikTok saya @ubah.diri. Oke. Dan kalau misalnya Anda ingin konsultasi one on one, terus ingin membeli produk dari Ubah Diri, atau mungkin ingin ikutan program-program dari Ubah Diri, silakan cek linknya ya, sociabuzz.com/ubahDiri. Oke, sociabuzz.com/ubah diri. Atau Anda bisa cek linknya yang ada di deskripsi. Segitu dulu dari Ubah Diri. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.